Video pembelajaran tematik kelas 1 SD, tema 8 peristiwa alam. YS Channel, sahabat belajar bermain dan berkreasi online. Hai, video pembelajaran tematik kelas 1 SD. Assalamualaikum, apa kabar anak hebat? Semoga kalian sehat ya. Apakah anak hebat sudah siap untuk belajar? Siap ya. Nah, sebelum belajar kita baca doa dulu yuk. Itu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Let's go, kita bersenang-senang. Siapkan buku tematiknya ya, dan simak videonya sampai selesai. Serta jangan lupa subscribe-nya, komen, like, dan share-nya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan dan menyebutkan ungkapan pujian secara lisan atau tulisan, menuliskan ungkapan pujian, menggali informasi dan berdiskusi tentang aturan saat makan, mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya 3 dimensi dengan teknik konstruksi, dan membuat karya 3 dimensi dengan teknik konstruksi. Hari ini kita akan belajar tema 8 peristiwa alam, subtema 3 penghujan. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran pertama, kita baca dulu yuk pengantar yang ada di subtema 3 ini. Nah, anak-anak jangan lupa tunjuk ya tulisannya menggunakan tangan kalian agar kalian lebih lancar lagi membacanya. Nah, lihat, ini adalah gambar musim hujan. Hujan turun membasahi permukaan bumi. Ada yang memakai payung, kemudian ada juga memakai jas hujan, dan ada yang tidak membawa payung atau kehujanan. Nah, kita baca bersama-sama yuk. Musim hujan datang. Kita bisa menikmati sejuknya udara. Hampir setiap hari turun hujan. Matahari bersembunyi di balik awan. Petani menyambut gembira datangnya musim hujan. Tanaman dan pohon dapat tumbuh subur, disiram oleh air hujan yang turun. Pakailah payung atau jas hujan agar kamu tidak kehujanan. Jaga kondisi tubuh dengan makanan bergizi agar kamu dapat beraktivitas dengan baik. Nah, pada pembelajaran pertama kali ini, kegiatan pertama kita adalah ayo membaca. Terima kasih hujan. Hari ini hujan turun sejak pagi. Siti dan Lani tetap bersemangat berangkat ke sekolah. Lani memakai jas hujan saat pergi ke sekolah. Siti memakai payung saat pergi ke sekolah. Siti dan Lani terlindung dari hujan. Pohon-pohon dan tanaman terlihat segar. Pohon dan tanaman disiram air hujan. Katak bernyanyi gembira, menyanyikan lagu datangnya hujan. Terima kasih hujan, kau membasahi bumi. Kau memberi kebahagiaan bagi semua makhluk. Nah, ini gambarnya, ada Siti dan Lani. Siti yang menggunakan payung saat hujan dan Lani yang menggunakan jas hujan saat hujan. Semua bergembira saat hujan datang. Tumbuhan menjadi subur, katak pun bernyanyi dengan riang gembira. Kegiatan kita selanjutnya adalah ayo berlatih. Siti memiliki perlengkapan untuk musim hujan. Perlengkapan tersebut melindungi tubuhnya. Pasangkan dengan menarik garis antara gambar dan nama benda. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Lihat, di sini ada benda apa saja ya? Ya, yang pertama ada jas hujan. Nah, mana yang tulisan jas hujan? Ya, kita tarik ya. Nah, kemudian yang kedua ada gambar apa ini?
Ya, ini adalah gambar selimut. Kemudian yang ketiga, ini ada gambar apa? Ya, ini adalah gambar jaket. Kemudian yang keempat, ini adalah gambar apa? Yang berfungsi untuk melindungi kita saat hujan agar tidak kehujanan. Ya, ini adalah payung. Kemudian yang kelima, ini adalah gambar apa? Ini berfungsi untuk melindungi kaki kita saat hujan. Ya, ini adalah sepatu bot. Nah, anak hebat, kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Ayo mengamati, amati gambar di bawah ini. Mana gambar yang sesuai dengan kalimat pujian? Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu yuk ada gambar apa saja. Ya, ini yang pertama ada gambar Udin yang sedang kepanasan terkena sinar matahari. Kemudian ada pohon yang segar terkena air hujan. Kemudian ada Siti yang menghirup udara segar. Kemudian ada bunga yang bermekaran. Selanjutnya ada pohon yang kekeringan. Kemudian ada katak yang kegirangan saat hujan. Kemudian ada Udin yang menggunakan payung saat hujan, dan juga ada Beni dan Edo yang sedang bermain hujan di luar rumah. Nah, ayo berlatih. Siti senang melihat hujan, pohon-pohon terlihat segar, bunga-bunga bermekaran. Sungguh indah karunia Tuhan. Sekarang gunting gambar halaman 108 dan tempelkan sesuai dengan kalimat di bawah ini. Nah, nomor 1, alangkah indahnya bunga bermekaran pada musim hujan. Kira-kira gambar mana yang cocok ya? Yang cocok adalah gambar ya yang ini. Kemudian selanjutnya nomor 2, alangkah sejuknya udara siang hari saat musim hujan. Nah, kira-kira gambar yang mana ya yang cocok? Ya, gambar yang cocok adalah gambar yang ini ya. Kemudian yang ketiga, pohon-pohon terlihat segar, tersiram hujan. Kira-kira gambarnya yang mana ya? Ya, yang ini. Anak-anak bermain hujan dengan gembira. Kira-kira gambar yang cocok yang mana ya? Ya, yang ini ya. Kemudian yang kelima, katak bernyanyi lagu turunnya hujan dengan gembira. Kira-kira gambar yang cocok yang mana ya? Yang ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Ayo mengamati, amati gambar di bawah ini. Lihat, ini ada gambar yang pertama, ada gambar Rani yang kehujanan kemudian memakai payung tapi tidak mau berbagi dengan Beni. Nah, sedangkan gambar yang B adalah Lani yang mau berbagi meminjamkan payung dengan Beni. Nah, kemudian gambar yang ini adalah gambar Beni yang memakai pelepah pisang sebagai payung, tetapi dia tidak mau berbagi dengan Udin. Nah, sedangkan gambar yang B adalah Beni mau berbagi dengan Udin menggunakan pelepah payung sehingga tidak kehujanan. Sekarang tuliskan perbedaan pada gambar A dan B. Nah, gambar A yaitu gambar A, Lani tidak mau berbagi, tidak mau menolong. Nah, kemudian juga Beni tidak mau berbagi, tidak mau menolong. Nah, selanjutnya yang gambar B, Lani mau berbagi dan menolong. Nah, yang selanjutnya gambar B, Beni mau berbagi dan mau menolong. Nah, berdasarkan gambar di atas, lingkari jawaban yang benar. Lihat, menolong teman yang membutuhkan. Ya, itu harus ya. Kemudian ungkapan yang kita ucapkan setelah ditolong oleh orang lain adalah iya, terima kasih. Jangan diam saja ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kegiatan ayo berdiskusi.
Hujan turun sepanjang hari. Hujan membuat udara terasa dingin. Saat hujan turun, Siti merasa mulai lapar. Udara dingin membuat Siti lapar. Siti menyantap makanan hangat. Makanan hangat membuat tubuh Siti merasa nyaman. Kita membutuhkan makanan agar energi dalam tubuh tercukupi. Makanan apa yang tepat disantap saat hujan turun? Diskusikan dengan temanmu. Tuliskan hasil diskusimu di sini. Nah, sebagai contoh dari Bu Guru, jika hujan turun, makanan yang enak disantap adalah seperti goreng-gorengan, ada bakwan, ada tahu goreng, ada pisang goreng, ubi goreng, singkong goreng, dan lain-lain, serta makanan yang berkuah-kuah hangat seperti soto ayam, soto daging, kemudian bisa juga bubur kacang hijau, kemudian dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut ini dan jawablah pertanyaan. Nomor 1. Apa yang sedang dilakukan Siti? Lihat gambarnya. Ya, Siti sedang berdoa sebelum makan. Kemudian nomor 2. Apa yang terjadi pada Udin? Ya, Udin tersedak saat makan. Kemudian yang ketiga, apa yang sedang dilakukan oleh Edo? Ya, Edo makan menggunakan sendok dan garpu, serta air minum Edo terlihat tumpah. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana posisi Lani saat makan? Ya, posisi Lani saat makan adalah dengan duduk di kursi. Nah, selanjutnya kita akan ayo berdiskusi. Buatlah kelompok yang beranggotakan 5 siswa. Setiap kelompok memerankan kegiatan makan bersama. Diskusikan dengan teman kelompokmu. Aturan apa saja yang kita lakukan saat makan? Apa akibatnya jika aturan tidak dilakukan? Nah, kita tuliskan di sini. Nah, contohnya tanpa aturan seperti bercanda atau bergurau saat makan yang berakibat akan tersedak. Nah, kemudian jika ada aturan, contohnya seperti sebelum dan sudah makan harus berdoa terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa juga mencuci tangan. Kemudian tanpa aturan, contoh lainnya adalah misalkan berbicara saat makan. Kemudian dengan aturan misalkan yaitu menggunakan tangan kanan saat makan dan duduk saat makan. Nah, itu contohnya. Dan apa ya yang terjadi jika makan sambil bermain seperti ini? Ya, pasti tidak akan tertib ya. Nah, ini merupakan contoh yang tidak baik ya. Kalau makan harus tertib, karena makan itu ada aturannya. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Ayo bercerita. Aturan dibuat agar kita menjadi teratur. Beri tanda checklist untuk gambar yang sesuai dengan aturan makan. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Nah, yang pertama ini apakah sesuai dengan aturan? Yaitu memakai tangan, kemudian juga memakai sendok, berarti tidak sesuai ya, tidak usah kita beri tanda. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu Lani sedang mencuci tangan sebelum makan, apakah sesuai dengan aturan? Ya, sesuai dengan aturan, kita beri tanda checklist. Berikutnya gambar di bawahnya yaitu ada Udin yang sedang berdoa sebelum makan, apakah ini merupakan aturan saat makan? Ya, ini adalah aturan saat makan, kita beri tanda checklist. Kemudian gambar berikutnya ada Dayu yang pergi meninggalkan meja makan sebelum makanannya habis. Ini bukan aturan saat makan, berarti tidak usah kita beri tanda. Kemudian yang di bawahnya ada Siti yang tersedak saat
makan. Karena lihat tidak ada minumnya di sini, berarti ini bukan aturan saat makan, berarti tidak usah diberi tanda. Selanjutnya ada Edo. Edo yang sedang makan menggunakan garpu dan sendok. Nah, ini merupakan aturan saat makan, berarti kita beri tanda checklist. Nah, berikutnya kita lanjut kegiatan. Ayo berkreasi. Hujan masih turun hingga sore hari. Siti memandang halaman rumah yang tergenang air. Siti melihat botol plastik terombang-ambing. Siti membayangkan botol itu seperti perahu. Siti punya ide membuat perahu dari botol plastik. Nah, kita buat yuk perahu penyelamat. Alat dan bahan yang diperlukan sebagai berikut. 1. 2 buah botol mineral bekas 500 ml. 2. Selotip. 3. Kertas kardus bekas atau dari kotak susu atau kotak sejenisnya. 4. Krayon atau pensil berwarna untuk mewarnai. 5. Tusukan satai. Kemudian nah inilah gambar alat dan bahannya. Kemudian caranya adalah 1. Satukan kedua botol air mineral dengan selotip. 2. Minta bantuan guru atau ibu untuk merekatkan kardus dengan botol air mineral menggunakan perekat. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang ketiga, buatlah layar dari kertas dibentuk segitiga dan berilah warna. Kemudian yang keempat, boleh menambahkan hiasan perahumu agar lebih menarik. Nah, seperti ini saat membuat layarnya, boleh dihias agar lebih menarik. Kemudian setelah itu gunakan tusuk sate untuk merekatkan layar pada perahu. Nah, seperti ini. Selanjutnya, Siti senang sekali memainkan perahunya. Perahu Siti berlayar di tengah lautan. Kalian boleh mencobanya. Nah, sekarang ayo kalian mencobanya ya di rumah. Nah, untuk melatih pemahamanmu mengenai materi yang telah dipelajarkan hari ini, ayo kerjakan LKPD. Selamat mengerjakan. Sekian dulu materi hari ini, semoga bermanfaat dan tetap bersemangat. Jangan lupa membaca doa sesudah belajar dan ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda. Dadah. Doa bersama-sama. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Ingat selalu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Thanks for watching, see you on my next video. Jangan lupa di subscribe dan jika berkenan di like, diberi komennya dan di share videonya.